Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam, tepatnya pada semester 6 yang khusus B ya, karena kita belajarnya daring. Maka akan saya sampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, kita sepakati sudah bahwa pembelajaran kita sifatnya daring, jadi ini ada beberapa upaya dari kita. Salah satunya adalah dengan memberikan satu bentuk video yang sifatnya ini memberikan satu bentuk kerangka outline terkait dengan beberapa mata materi pada mata kuliah Education Policy ataupun kebijakan pendidikan yang akan kita ampu selama satu semester ke depan. Oke, yang pertama terkait dengan kebijakan pendidikan. Ini kita akan membahas beberapa pembahasan tentunya ya, materi yang tentu berbeda dengan bagi semester yang reguler begitu. Akan tapi kita juga mencoba untuk bagaimana berupaya maksimal untuk materi-materi kita bisa untuk finish begitu ya. Oke, ketika bicara kebijakan pendidikan, maka yang perlu kita pahami adalah pemahamannya dulu terkait why gitu ya, why this is a materi very very important in MPI program study. Mengapa education policy ini menjadi satu bentuk mata kuliah yang penting? Ya, tentu bicara kebijakan pendidikan ini tidak lepas dari peran dari seorang leader, dari seorang pimpinan lembaga pendidikan. Dalam hal ini bisa kepala sekolah, ketua yayasan, bahkan wakil-wakilnya. Sehingga ini memberikan satu bentuk pembelajaran penting bagi kita, sehingga bagaimana ke depan Anda sebagai seorang calon-calon manajer dalam suatu lembaga pendidikan ini betul-betul mampu untuk memberikan satu bentuk kebijakan yang sifatnya itu progresif dan visioner. Akan tetapi tentu secara teoritis kita perlu pahami sebetulnya what it is education policy, apa itu kebijakan pendidikan, kemudian apa saja komponen-komponennya, kemudian juga terkait dengan arah kebijakan itu yang progresif itu seperti apa. Kemudian juga nanti kita akan bicara beberapa materi-materi yang relevan yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pendidikan. Salah satunya adalah terkait dengan relasi antara pendidikan dengan politik. Ya, jadi saya akan kupas satu-satu. Yang ini nanti kita menjadi satu bentuk kerangka berpikir teman-teman bahwa dalam beberapa pertemuan ke depan bagaimana ada penugasan yang sifatnya itu Anda untuk karena kita daring, penugasan kita sifatnya nanti lebih pada penyusunan makalah begitu ya. Akan tetapi dalam konteks makalah ini saya lebih condong bagaimana Anda menyusun suatu kerangka berpikir yang dituangkan dalam bentuk kutipan begitu ya. Anda dalam bentuk kutipan saja, sehingga ini menciri khaskan bahwa Anda walaupun jauh dari kami, dari saya selaku dosen pengampu, Anda juga tetap untuk betul-betul berupaya maksimal untuk satu membaca begitu ya. Karena kita ingat dalam bahasa UNESCO misalnya, United Nations Education Social and Cultural Organization itu juga menunjukkan bahwa di tahun 2017 Indonesia ini kan masih sangat lemah dalam hal membaca. Ini bahkan beliau membandingkan itu 1:1000, 0,001. Kalau ada 1000 orang, maka cuma 1 orang yang minat bacanya itu tinggi. Maka ini menjadi satu bentuk challenge bagi kita selaku bangsa Indonesia yang pengen maju dan pengen lebih baik ke depan.
Satu terkait dengan tentu ruang lingkup kebijakan pendidikan. Ini submateri yang pertama membahas beberapa poin terkait dengan apa itu kebijakan pendidikan dalam perspektif etimologis maupun dalam perspektif terminologis, baik bahasa maupun istilah. Kemudian sebetulnya yang kedua itu juga membahas terkait dengan tujuan kebijakan pendidikan. Kemudian ruang lingkup kebijakan pendidikan juga bicara terkait dengan pemberdayaan SDM yang ada dalam suatu lembaga pendidikan itu sehingga bisa bergerak untuk lebih maju. Kemudian itu sub yang pertama. Kemudian materi yang pertama. Materi yang kedua itu terkait dengan relasi politik dan pendidikan. I think it's very important. Jadi ini menjadi penting ketika bicara education policy atau kebijakan pendidikan, ini kita tidak bisa lepas dari yang disebut dengan politik. Mengapa demikian? Karena bicara kebijakan itu kan sangat relevan dengan satu bentuk regulasi keputusan yang dilahirkan oleh suatu bentuk pemerintah bisa jadi, sehingga yang itu bagaimana kemudian bisa memiliki satu bentuk dukungan yang tepat dan seirama dengan perkembangan suatu lembaga pendidikan. Maka ketika bicara hal itu, Aristoteles pun juga mengatakan bahwa ketika bicara politik dan bicara pendidikan itu bagaikan dua koin mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Maka pendidikan dan politik ini adalah satu kesatuan utuh, dan ini menjadi satu bentuk secara teoritis, ini menjadi bentuk kajian yang baru begitu dalam kajian The Politics of Education atau politik pendidikan begitu ya. Yang ini merupakan kajian baru yang sudah familiar di di beberapa negara Eropa seperti Australia, kemudian Inggris, Belanda, Prancis. Akan tapi di Indonesia ini memang sangat belum begitu familiar begitu ya. Bahkan di Indonesia sudah kita teliti itu dalam kajian The Politics of Education itu hanya kurang lebih ada 3-4 perguruan tinggi di Indonesia yang masih mewajibkan mata kuliah itu ada pada institusi itu. Salah satunya adalah UIN Raden Fatah Palembang, kemudian ada lagi UIN Sunan Kalijogo, ada kemudian di Palembang ada di STKIP Nurul Huda Soekarno itu juga ada, dan kami pernah di Ampu pada masa strata 1 dulu. Nah, kaitan politik dan pendidikan ini juga terkait dengan beberapa, kita bicara misalnya peran kekuasaan terhadap eksistensi suatu lembaga pendidikan, sehingga regulasi-regulasi itu bisa dimunculkan dan diputuskan oleh pemerintah pemangku kebijakan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Itu yang tentu mengarah pada perkembangan pendidikan atau madrasah atau lembaga pendidikan, khususnya di pendidikan Islam. Karena bicara politik pendidikan ini tidak, ketika bicara pengelolaan madrasah, manajemen madrasah, tidak hanya dan tidak bisa difahami dalam konteks dalam konteks mengelola madrasah itu hanya dalam ruang lingkup pagar sekolah saja, tidak bisa. Jadi bagaimana kita fahami kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa terakomodir, bisa memberikan satu bentuk nilai plus pada eksistensi lembaga atau madrasah yang kita bina. Bagaimana kemudian dalam formulasinya itu pemerintah juga memberikan satu bentuk ruang kepada pengelola atau praktisi pendidikan sehingga bisa untuk mengakomodir ide-ide, gagasan dan usulan-usulan dari bawah. Ini menjadi penting sehingga kebijakan anggaran terutama ini bisa sangat relevan dengan kebutuhan lembaga yang ada di bawah. Karena dengan sistem desentralisasi pendidikan atau otonomisasi sistem pendidikan yang
itu sudah diberikan dari atasan ke bawah, terutama di kabupaten, ini menjadi satu tantangan baru dan peluang baru bagi madrasah, masing-masing madrasah. Jadi sekali lagi tentu bicaranya adalah terkait dengan sejauh mana seorang leader itu mampu untuk mendapat, untuk meraih peluang itu dengan komunikasi-komunikasi yang lebih kooperatif. Kemudian setelah itu juga kita berbicara juga terkait dengan apa ya, konsep dasar kebijakan begitu ya, atau bahkan kita bisa misalnya model implementasi kebijakan. Jadi ketika bicara model implementasi kebijakan itu kan banyak, ada beberapa model yang itu kita pelajari. Ini yang materi yang ketiga ya. Jadi dalam konteks implementasinya itu juga dalam konteks kebijakan pendidikan itu memiliki beberapa model-model kebijakan, sehingga ini menjadi satu bentuk kerangka yang bisa difahami oleh mahasiswa, terutama dalam konteks penguatan secara teoritis, sehingga ketika pas ke depan ketika menyusun skripsi misalnya, ini menjadi catatan penting untuk mendapat satu bentuk pemahaman baru. Kemudian kita juga berbicara juga bagaimana materi yang keempat kita akan pelajari tentang kebijakan pendidikan di sekolah. Ketika bicara kebijakan pendidikan di sekolah itu juga kita lebih menekankan pada bagaimana seorang lembaga pimpinan, leader, kepala sekolah itu mampu memberikan satu bentuk kebijakan-kebijakan yang proporsional, yang tentunya ini menjadi satu bentuk format baru, sehingga formulasi baru, sehingga ketika dalam implementasinya itu relevan dengan kondisi di sekolah dan kondisi SDM yang ada. Ketika kebijakan itu dikeluarkan, maka tentu melihat potensi, peluang dan yang ada pada lembaga masing-masing. Ini catatan penting, sehingga ini tidak bisa diremehkan begitu ya. Maka ketika bicara pemberdayaan guru, itu SDM, itu juga kita ingat misalnya dengan teori reward and punishment. Misalnya teori reward ini kita lihat misalnya reward itu suatu bentuk penghargaan. Tapi bagaimana cara pandang kita bicara penghargaan itu bukan sebatas sifatnya itu pragmatis ya, atau materi begitu, mohon maaf. Itu bagaimana kita sebagai seorang pendidik, seorang pengelola dan leader itu melihat bahwa bicara terkait dengan reward itu yang paling besar pengaruhnya malah reward yang sifatnya itu dalam konteks penguatan emosional, atau dalam pendekatan psikologi approach begitu ya, pendekatan psikologi. Ini menjadi catatan penting sehingga siswa guru itu bisa maju dan berkembang yang didampingi oleh kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu memberikan satu bentuk reward pada prestasi yang diberikan oleh yang didapat oleh guru. Kemudian di sisi lain juga tentu punishment ini menjadi satu bentuk upaya begitu ya, secara teoritis bahwa ketika bicara education policy, maka kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu untuk membangun suatu lembaga pendidikan itu perlu diakomodir potensi-potensi dan tantangan-tantangannya. Ketika ada prestasi maka ada reward, ketika ada penurunan prestasi maka tentu ada satu bentuk peringatan lah, atau bahwa dorongan dari kita sehingga memberikan satu bentuk upaya baru dan solusi alternatif pada penguatan kompetensi maupun penguatan hal-hal lain pada kompetensi guru. Kemudian materi yang terakhir itu mungkin 5-6 materi ya. Materi yang kelima kita lebih pada inovasi kebijakan, semacam dalam konteks inovasi kebijakan kepala sekolah berbasis sekolah lah. Jadi inovasi kebijakan berbasis sekolah ini menjadi satu bentuk catatan penting di era 4.0 misalnya ya.
Ini menjadi catatan penting bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Misalnya ada satu bentuk kebijakan baru yang digelontorkan oleh pemerintah yang sudah diformulasi dan sudah disahkan melalui beberapa peraturan pemerintah begitu ya. Salah satunya adalah undang-undang pesantren. Ini menjadi satu bentuk catatan penting yang kemudian perlu dipelajari secara teoritis, tujuan, arah, dan kemudian instrumen-instrumen yang akan digunakan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program itu. Maka juga penting sekali ketika misalnya kita dari seorang leader menjadi pengelola sekolah itu mencari informasi yang lebih lengkap begitu, sehingga bisa mendapatkan sesuatu informasi yang terupdate. Nah, inovasi kebijakan berbasis sekolah ini lebih pada bagaimana seorang pimpinan mampu untuk membuat satu bentuk program yang kemudian menjadikan kebijakan baru yang tetap sinergi dengan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Satu. Yang kedua, bagaimana kepala sekolah mampu memahami dan melihat secara real kehidupan yang ada di potensi, peluang, dan sumber daya manusia yang bisa difungsikan. Bahkan kita bisa melihat juga sumber daya masyarakat misalnya. Ini juga bisa difungsikan. Maka sangat menjadi penting inovasi-inovasi itu dilahirkan yang sifatnya itu bukan hanya untuk memenuhi ide, menjalankan ide gagasan kepala sekolah saja, melainkan juga untuk bagaimana menjawab kebutuhan publik. Ini juga menjadi catatan penting yang itu juga relevan dengan program unggulan sekolah, unggulan madrasah yang sifatnya menjadi satu bentuk keunikan atau distingsi program yang itu menjadikan program itu berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Ini saya pikir inovasi-inovasi kebijakan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam penguatan kompetensi guru maupun kompetensi tenaga kependidikan atau staf-staf di administrasi. Oke, rekan-rekan mahasiswa di semester 6 MPIB, saya rasa itu dulu dari kita untuk materi hari ini. Bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti melalui beberapa tugas-tugas. Saya pikir ke depan kita juga minta dari teman-teman untuk melakukan satu bentuk presentasi yang melalui video seperti ini dengan desain yang lebih menarik. Harapan saya nanti juga bisa untuk menjadi media untuk sosialisasi ataupun informasi kepada publik terkait dengan beberapa agenda-agenda yang sudah kita lakukan selama perkuliahan dengan metode daring. Oke, demikian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.